Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Bias Yulisa Geni, Eskom Mkom, sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Dan rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi aktif dalam tugas ini, semuanya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberkahi kita semua. Oke, untuk lebih cepatnya ya, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Ibnu Muzakir dan ada rekan saya Nur Aksan, Lydia Bunga, Yuana Clara dan Rizky Agfi. Kami dalam satu semester ini ya mencari data lalu mengolah data hingga sampai puncaknya pada hari ini, yaitu memvisualisasikan data dan mempresentasikan data. Untuk lebih jelasnya kepada rekan saya untuk lebih jelasnya kepada rekan saya Nur Aksan, bisa dijelaskan lebih detail hasil dari analisis kelompok kami, kelompok 9. Sekian dari kami, saya serahkan ke Mas Nur Aksan. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Saya ambil alih. Jadi poin pertama itu kita akan menganalisis dari jumlah balita stunting di Kota Bandung berdasarkan kelurahan. Dan poin kedua ini adalah yang pertama permasalahan, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan dan manfaat kita terhadap analisis ini. Oke. Yang pertama itu adalah permasalahan, yaitu masalah stunting pada balita di Kota Bandung menjadi perhatian utama karena dampaknya terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Jadi belum adanya gambaran distribusi jumlah balita stunting di berbagai kelurahan serta minimnya analisis hubungan antara jumlah balita yang diukur dan jumlah balita stunting menjadi kendala dalam menentukan wilayah prioritas dan efektivitas intervensi. Nah, di rumusan masalahnya ini kita mempunyai yang pertama bagaimana distribusi jumlah kelurahan berdasarkan jumlah balita stunting yang dimiliki. Dan yang kedua, apa hubungan antara jumlah balita yang diukur dengan jumlah balita stunting menggunakan pendekatan regresi linear. Nah, tujuan case study kita adalah memahami distribusi jumlah balita stunting di berbagai kelurahan untuk menentukan wilayah prioritas intervensi. Dan yang kedua, menganalisis hubungan antara jumlah balita yang diukur dan jumlah balita stunting menggunakan pendekatan regresi linear untuk memberikan wawasan berbasis data. Manfaatnya itu yang pertama memberikan gambaran distribusi stunting yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Yang kedua, membantu menyusun strategi penurunan angka stunting berdasarkan analisis hubungan antar variabel. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas program intervensi yang difokuskan pada wilayah yang membutuhkan. Poin 3, yaitu ada pengolahan data, software yang digunakan, dan hasil pengolahan spreadsheet. Nah, di sini teknik pengolahan data yang pertama itu kita memakai teknik distribusi frekuensi ya. Di sini dalam pengolahan data ini beberapa teknik statistika yang digunakan meliputi satu, ambil data berdasarkan kelurahan dan kategori tertentu. Contohnya dalam kasus kita itu adalah tinggi badan sangat pendek dan tinggi badan pendek. Yang kedua, hitung statistik dasar seperti jumlah data, nilai maksimum, minimum, rentang, dan kelas untuk menentukan interval. Yang ketiga, kelompokkan data ke dalam interval dan hitung frekuensinya. Dan yang keempat, hitung persentase distribusi frekuensi berdasarkan total data. Yang kelima, visualisasikan data dalam bentuk bar chart untuk mempermudah pemahaman pola distribusi data.
Nah, teknik pengolahan data yang kedua kita memakai regresi linear. Dalam pengolahan data ini beberapa teknik statistika yang digunakan meliputi yang pertama kumpulan data jumlah balita yang diukur. Nah, jumlah balita yang diukur ini menjadi variabel X dan jumlah balita stunting yang diprediksi ini menjadi variabel Y. Dan yang kedua, hitung jumlah data N untuk mengetahui banyaknya observasi. Dan hitung kemiringan B dengan rumus regresi. Yang keempat, hitung intercept B0 menggunakan nilai B yang sudah dihitung. Yang kelima, tulis persamaan regresi linear dengan nilai B0 dan B yang sudah didapat. Evaluasi hasil dengan menguji kualitas model regresi. Poin ketiga, software yang digunakan. Nah, di sini software yang kita gunakan adalah Python dan pustaka dan beserta fungsinya. Dan pustakanya ini kita menggunakan Pandas, Matplotlib, NumPy, Math, sama Tkinter. Nah, fungsinya itu manipulasi data, visualisasi, operasi matematika, dan pembuatan GUI-nya. Dan yang kedua, kita tentunya memakai spreadsheet atau Excel. Nah, fungsinya ini untuk memperhitungkan distribusi frekuensi dan analisis regresi linear dan pembuatan grafik sederhana. Nah, di sini ada hasil pengolahan data. Nah, di sini variabel X-nya itu adalah balita stunting dan variabel Y-nya ini adalah jumlah kelurahan. Nah, di sini mempunyai dari 8 hingga 40 balita stunting. Jadi wilayah yang terdampak itu ada 6 kelurahan total. Dari 8 sampai dengan 40 balita stunting. Nah, di sini yang akan menjadi masalah itu yang dari 105 sampai dengan 174 itu total mempunyai di sini mempunyai 7 total kelurahan yang terdampak sangat tinggi ya balita stuntingnya itu. Nah, di sini hasil pengolahan data regresi linear. Jadi di sini sumbu X ini kita memakai balita yang diukur dan sumbu Y ini saya memakai balita stunting ya. Jadi bisa kita lihat ini garis yang membentang itu adalah garis linear ya, garis linear. Oke. Jadi hasil pengolahan data regresi linear. Di sini sumbu X kita itu memakai balita yang diukur dan sumbu Y ini saya memakai balita stunting. Nah, di sini terlihat garis linear yang membentang yang diartikan jika dari kiri ke kanan dan mengalami tren naik ke atas itu menunjukkan bahwa semakin banyak balita diukur, semakin banyak balita stunting yang terdeteksi. Nah, jadi di sini korelasi kita ini positif ya. Korelasi kita ini positif. Dan di sini ada trend line for balita stunting R pangkat 2 sama dengan 0,382. Nah, ini jika nilai mendekati 1, maka korelasi datanya itu kuat. Jika 0 itu jika mendekati 0 itu korelasinya lemah. Nah, anomali di sini adalah yang jauh dari garis regresi. Ini memerlukan perhatian khusus karena tidak sesuai dengan tren yang ada nih. Oke, kita lanjut. Poin 4. Poin 4 ini ada analisis data, hasil analisis Python, dan interpretasi hasil. Oke. Analisis data. Jadi rumus yang kita pakai itu untuk persamaannya itu Y sama dengan B0 ditambah B dikali X. Di mana Y adalah jumlah balita stunting yang diprediksi. Nah, ini sudah kita hitung yaitu 3145 dan nilai X adalah jumlah balita yang diukur, sudah kami hitung juga yaitu total nilainya itu 23.851 dan nilai X pangkat 2S adalah jumlah X dipangkatkan 2 terlebih dahulu semuanya lalu disum. Itu totalnya 18.452.875. Dan variabel XY adalah jumlah yang dikalikan dahulu setiap X dan Y lalu disum menjadi
totalnya menjadi 2.424.080. Variabel N ini adalah jumlah data sebanyak 38 field. B0 adalah nilai intercept atau titik potong pada sumbu Y. B adalah koefisien kemiringan garis regresi atau yang sering didengar itu slope ya, yang menunjukkan seberapa besar perubahan Y untuk setiap satu unit perubahan X. Nah, di sini perhitungan kemiringan slope atau B kemiringan garis regresi dihitung dengan rumus. Nah, ini rumusnya ini N dikali XY dikurang X dikali Y dibagi N dikali X pangkat 2S dikurang X pangkat 2. Ini kita mendapatkan nilai 0,13. Yang kedua, perhitungan intercept. Jadi B0 ini setelah mendapatkan nilai B, intercept B0 dapat dihitung dengan rumusnya yaitu Y dikurang B dikali X dibagi N. Itu mendapatkan nilai 1,64. Jadi perhitungan persamaan regresi dengan nilai B0 dan B yang sudah dihitung, persamaan regresi linear dapat dituliskan sebagai Y sama dengan B0 ditambah B dikali X mendapatkan nilai 408,107 sekian. Oke, lanjut. Di sini ada hasil analisis. Jadi di sini ada function yang dinamakan show regression. Ini saya mempunyai dua parameter. Yang pertama itu parameter data. Semua data itu dikirim ke sini. Dan ada parameter T-balita diukur. T-balita diukur ini dari one row di setiap kelurahan. Dari one row jumlah balita diukur. Jadi variabel X ini kita sum data balita diukur, dan variabel Y ini kita sum data balita stunting, dan ada variabel temporary. Nah, temporary X2 ini sama dengan data balita diukur dipangkatkan terlebih dahulu oleh 2, lalu variabel X2 yang sudah pasti ini baru disum dari temporary X2 tersebut. Dan di sini ada lagi temporary XY yang dimana data balita diukur dikali data balita stunting. Jadi setiap row itu dikalikan terlebih dahulu, lalu variabel XY ini untuk sum dari temporary XY tersebut. Nah, variabel N ini adalah jumlah panjang data yang kita miliki dari data spreadsheet Excel-nya. Nah, di sini variabel kemiringan B ya. Di sini kita menghitung kemiringan garis B terlebih dahulu, yaitu variabel N dikali variabel XY. Nah, variabel N ini kita variabel N dikali variabel XY dikurang variabel X dikali variabel Y, lalu dibagi variabel N dikali variabel X2 dikurang variabel X pangkat 2. Ini contohnya itu kalau sudah yang jadi itu jadi 17.103.645 dibagi 132.339.49. Jadi hasilnya ini variabel kemiringan B-nya ini 0,12 sekian. Nah, variabel persamaan ini sama dengan variabel intercept ditambah variabel kemiringan B dikali T-balita diukur. Lalu variabel persamaan ini nanti di round up ya, round up ke atas agar variabel persamaan ini tidak mempunyai banyak desimal, yaitu saya minimalisir agar tetap 2 gitu, desimalnya menjadi 2. Jadi saya mereturn variabel persamaan. Nah, di sini prediksi Y ini dihasilkan dari regresi linear yang tadi, function yang tadi, yang ini, di mana tadi T-balita diukur itu diambil dari si jumlah balita diukur dari nilai Sukarasa gitu, kelurahan Sukarasa. Misalkan balita diukur 525. Berarti ini nanti fungsinya ini balita diukur ini nanti dikirim ke parameter T-balita diukur. Nanti akan menghasilkan 69,5. Oke. Nah, di sini ada hasil analisis untuk regresi linear juga
kita memakai scatter chart dengan regresi linear, kemiringannya itu kemiringan B-nya itu udah sama ya, 0,13 dan intercept itu 1,64. Ini sudah sama dengan dengan Excel-nya. Oke, jadi masih di poin keempat, yaitu interpretasi hasil dari distribusi frekuensi. Jadi analisis distribusi frekuensi ini menunjukkan jumlah balita stunting bervariasi di setiap kelurahan. Jadi 8 hingga 40 jumlah balita stunting memiliki 6 kelurahan yang terdampak. Dari 41 hingga 72 jumlah balita stunting memiliki 6 kelurahan yang terdampak. 73 hingga 104 jumlah balita stunting memiliki 2 kelurahan yang terdampak. 105 hingga 136 jumlah balita stunting memiliki 2 kelurahan yang terdampak. 137 hingga 166 jumlah balita stunting memiliki 1 kelurahan yang terdampak. 169 hingga 174 jumlah balita stunting memiliki 2 kelurahan yang terdampak. Jadi sebagian besar kelurahan memiliki jumlah balita stunting rendah, dan intervensi stunting yang perlu difokuskan pada kelurahan yang jumlah balita stunting tinggi. Jadi dari rentang 105 sampai 174 itu harus difokuskan ya. Nah, di sini ada interpretasi, masih di interpretasi hasil distribusi frekuensi. Di sini selain itu hasil analisis regresi linear. Oke. Jadi di sini interpretasi hasil regresi linear, yaitu selain itu hasil analisis regresi linear sederhana mengungkapkan hubungan antara jumlah balita yang diukur yaitu variabel X dan jumlah balita stunting itu variabel Y. Persamaan regresi linear yang diperoleh adalah Y sama dengan 1,64 ditambah 0,13 dikali X, di mana Y adalah jumlah balita stunting yang diprediksi dan X adalah jumlah balita yang diukur. Jadi analisis regresi menunjukkan hubungan positif antara jumlah balita yang diukur dan jumlah balita stunting. Semakin banyak balita yang diukur, semakin tinggi jumlah balita stunting. Jadi pengukuran yang akurat penting untuk mengatasi stunting. Nah, kesimpulannya ini, yang pertama itu kita mendapatkan dari rumusan masalah kita, yaitu bagaimana distribusi jumlah kelurahan berdasarkan jumlah balita stunting yang dimiliki. Jadi sebagian besar kelurahan memiliki jumlah balita stunting rendah, dari 8 sampai dengan 72 balita. Kelurahan dengan jumlah balita stunting tinggi dari 105 sampai 174 lebih sedikit. Jadi informasi ini berguna untuk perencanaan intervensi stunting yang efektif. Nah, yang kedua ini dari rumusan masalah kita juga, yaitu apa hubungan antara jumlah balita yang diukur dengan jumlah balita stunting menggunakan pendekatan regresi linear. Nah, dalam analisis regresi linear, hubungan antara jumlah balita yang diukur X dan jumlah balita stunting Y dijelaskan dengan persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan 1,64 ditambah 0,13 dikali X. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara jumlah balita yang diukur dan jumlah balita stunting. Artinya, semakin banyak balita yang diukur dalam satu kelurahan, semakin tinggi pula jumlah balita stunting yang ditemukan. Ini menunjukkan ya pentingnya pengukuran yang akurat terhadap jumlah balita yang diukur sebagai dasar dalam merencanakan upaya penanggulangan masalah stunting. Jadi analisis distribusi frekuensi dan regresi linear menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu dengan memberikan informasi tentang distribusi jumlah balita stunting di kelurahan dan hubungan antar jumlah balita yang diukur dengan jumlah balita stunting. Oke, dari Mas Ibnu hanya itu saja yang bisa saya dijelaskan ya. Mungkin bisa ditutup kembali. Saya kembalikan ke Mas Ibnu. Ya, terima kasih Mas Aksan. Ya, demikian presentasi ataupun penjelasan analisis yang kami lakukan selama 1 semester sebelumnya dalam mencari data, mengolah hingga memvisualisasikan dan mempresentasikan data ini. Mungkin banyak kurang dan banyak kurangnya ataupun masih belum pas dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.